Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat Bismillahirrahmanirrahim rahimakumullah, kembali lagi di channel Ibnu Khalid, channel yang membahas seputar Thaqafatul Islam, fakta Islam, dan info-info Islam. Jadi teman-teman yang mungkin sedang sama-sama belajar untuk memperbaiki diri dan menambah wawasan keislaman, teman-teman berada di channel yang tepat. Jadi jangan kemana-mana, terus tonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa bantu kami dengan klik tombol subscribe, share video ini, dan like jika memang bermanfaat. Barakallah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Thauban qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam." Dari Thauban berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha." Hampir saja umat-umat mengurumuni kalian dari berbagai penjuru, sebagaimana mereka berkumpul menghadapi makanan dalam piring. Faqala qailun wa min qillatin nahnu yawma idin. Kemudian seseorang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kami pada saat itu sedikit?" Qala bal antum yawma idin kathirun walakinnakum gutha'un ka gutha'is sayl. Rasulullah bersabda, kalian pada saat itu banyak, akan tetapi kalian itu seperti sampah yang dibawa oleh air hujan. Wala yanzi'annallahu min suduri aduwikumul mahabbata minkum wala yakdifannallahu fi qulubikumul wahan. Allah akan menghilangkan rasa takut pada hati musuh kalian dan akan menimpakan dalam hati kalian itu al-wahan. Faqala qailun ya Rasulullah wa mal wahan. Kemudian seorang bertanya, "Hai Rasulullah, apa wahan itu?" Qala, Rasulullah menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Abu Daud, Sahih Al-Albani. Teman-teman sahabat Ismail Taqi rahimakumullah, itulah gambaran kehidupan kita saat ini. Gambaran yang terjadi di akhir zaman ini, saat para musuh Islam berkumpul dari berbagai penjuru mengurumuni kita ibarat orang-orang kelaparan menghadapi makanan dalam piring, menunjukkan betapa mudahnya mereka menghadapi kita dan betapa hinanya kita di mata mereka. Padahal jumlah umat Islam saat ini yang begitu banyaknya, namun tidak ada apa-apanya, tidak mau saling membantu satu sama lain, adanya sifat egois, kurangnya keberanian, parahnya perpecahan. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi mengumpamakan kita itu seperti sampah yang dibawa oleh air hujan. Allah Subhanahu wa taala mengangkat rasa takut dari musuh, padahal dahulu orang-orang sangat segan dengan kekuatan umat Islam yang ketika membalas serangan tidak pernah takut meninggalkan dunia. Semua itu karena kita terkena sebuah penyakit. Kita semua terkena serangan penyakit yang disebut dengan al-wahan, yaitu cinta dunia dan takut mati. Kecintaan terhadap gemerlapnya kehidupan dunia, seakan-akan disinilah kehidupan abadi, dan takut kematian, padahal ia datang kapan saja, di mana saja kita berada. Teman-teman Ismail Taqi rahimakumullah, oleh karena itu ada banyak solusi untuk menghadapi tantangan akhir zaman ini. Apa solusi yang bisa kita dapatkan?
yang bisa kita lakukan untuk menghadapi tantangan akhir zaman, yang paling pertama dan utama adalah kembali kepada agama Islam dengan sebenar-benarnya. Pertama, berhijrah dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan, menjauhi hal-hal yang diharamkan, menghindari perbuatan dosa kepada Allah dan kezaliman kepada sesama manusia, menjauhi praktek riba, merutinkan sholat kita, menunaikan zakat, jangan pernah tinggalkan puasa di bulan Ramadan, naik umrah dan haji ketika mampu, dan membantu saudara Islam yang kesusahan dan kebaikan lainnya. Jadi intinya bahwa solusi pertama yang bisa kita lakukan supaya bisa terhindar daripada sifat atau penyakit al-wahan adalah kita hijrah dari keburukan menuju kepada kebaikan, dan kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hubungan kita dengan manusia. Kemudian yang kedua, solusi supaya kita terhindar daripada penyakit dan tantangan akhir zaman adalah belajar dan memberikan porsi yang besar dalam mempelajari Islam. Kita harus senantiasa menghadiri taklim, pengajian, siraman rohani setiap hari. Kalau memang kita tidak punya waktu, tidak punya kesempatan, dan tidak mendapatkan kajian secara offline, maka zaman sekarang ini ada banyak media online yang memfasilitasi kita. Kita bisa mengikuti kajian online, bahkan kita sekedar mendengarkan kajian-kajian di YouTube. Itu juga sudah cukup sebetulnya untuk menjadi solusi bagi kita terhindar dari yang namanya penyakit al-wahan. Dan selain itu juga kita harus berdoa, meminta tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qul rabbi zidni ilman," dan katakanlah hai semua manusia, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Al-Quran surat Toha ayat ke-114. Itulah cara kedua, solusi kedua kita terhindar dari penyakit wahan. Kemudian yang ketiga, kita jadikan dunia yang fana ini sebagai tempat hanya untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat yang kekal abadi. Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, hei orang-orang yang ulul albab, orang-orang yang punya akal. Al-Baqarah ayat ke-197. Sahabat Bismillahirrahmanirrahim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kembalinya umat Islam kepada agamanya akan membuat jumlah yang banyak ini menjadi jumlah yang ditakuti para musuh Islam. Hilangnya sifat mementingkan diri sendiri, saling bahu-membahu. Dunia pun hanya di tangan, bukan di hati. Sedangkan diri selalu bersiap untuk mati dengan bekal persiapan menuju kepada kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Jadi itulah solusi dan cara yang bisa kita lakukan untuk terhindar daripada penyakit al-wahan. Tidaknya ada 3. Yang intinya adalah kembali kepada fitrah Islam yang utuh, yang terhindar dari segala jenis perpecahan. Karena awal mula rusaknya Islam adalah perpecahan, saling ego antara satu dengan yang lain, sehingga karena perpecahan itulah setan mudah masuk ke dalam tiap-tiap orang muslim khususnya dan merusak kita, sehingga kita menjadi orang
yang cinta dunia dan takut mati. Hadisnya sidang Jumat. Teman-teman, sahabat semua takir rahimakumullah, demikianlah mungkin pembahasan kita sekarang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita semua dari penyakit ganas al-wahn ini dan memberikan kemuliaan Islam kepada kita semua. Barakallah. Jangan lupa jika memang konten-konten ini bermanfaat, bantu share kepada teman-teman yang lain supaya lebih banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Dan boleh teman-teman bantu channel kami untuk terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe, kemudian like dan komen, beri saran-saran yang positif di bawah.